Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zari Valian Hartadi. Saya berasal dari jurusan Data Analis. Kali ini saya akan memaparkan tugas yang diberikan pada hari ini terkait materi penggunaan SQL dasar untuk mengakses data. Di sini penggunaan SQL dasarnya, query-nya yaitu select, from, sama limit. Jadi sebelumnya saya sedikit mengulang terkait materi yang telah diberikan pada hari ini, yaitu mengenai select, from, dan limit. Jadi select itu untuk memilih kolom mana atau atribut mana pada suatu table atau beberapa table itu untuk dilihat, jadi untuk diambil. Nah, kemudian dilanjutkan from, jadi itu masih satu query, maksudnya select table, misalnya dalam tabelnya ada kolom nama, berarti dia select nama from. Nah, from itu table yang ingin diambil atau entitas yang yang berada pada database gitu. Jadi from itu misalnya contoh di dalam table atau entitas mahasiswa. Di dalam table atau entitas mahasiswa itu ada atribut atau kolom nama. Jadi nama, NIK atau NPM. Nah, dan umur misalnya seperti itu atributnya. Kemudian limit ini untuk melimitasi atau membatasi pengambilan data atau pendisplayan data terkait apa yang diambil. Jadi contoh di limit 5, berarti 5 data pertama doang yang diambil. Total, misalnya total baris data atau value yang berada di satu kolom atau beberapa kolom itu ada sekitar, misalnya ada 10 data. Nah, jika kita pakai query limit itu berarti dia harus ada limitasinya, berarti limit 5 misalnya. Jadi kalau limit 5 berarti cuma 5 data pertama doang yang diambil, seperti itu. Kita lanjut langsung tugasnya ya. Nah, untuk tugas pertama, langkah kerjanya yaitu mengakses semua data. Nah, ini menggunakan select bintang from pelanggan. Ini contohnya ya. Jadi select bintang from pelanggan ini maksudnya dia mengambil seluruh table, seluruh atribut yang berada pada table pelanggan, seperti itu. Ini maksudnya seperti itu. Nah, ini untuk diterapkan pada table saya, pada database saya. Jadi ini select bintang from. Nah, ini HR dataset ini adalah nama database saya. Jadi biar nanti nggak ketuker atau nggak salah ngambil untuk untuk database-nya, nama tujuan database-nya. Kemudian untuk pembatasnya ada titik di sini. Kemudian attendance ini adalah entitasnya atau tabelnya ya. Nah, ini kita praktekkan menggunakan Pentaho. Kalau kemarin dari Pentaho itu penghubung, jadi kita mau mengimpor dari file Excel atau file CSV ke dalam database. Jadi kita mau ngimpor value untuk table-table pada database. Jadi kita mau ngimpor ya. Nah, ini sebaliknya, kita mau narik data dari database, table-table atau entitas-entitas pada database, kita mau tarik datanya, terus kita mau jadiin file CSV. Nah, ini juga bisa pakai table Pentaho. Jadi pakai tools Pentaho. Jadi di Pentaho itu kita pakai tools table input, kemudian select values juga perlu, kemudian baru file text output toolsnya, file text output ya. Jadi itu maksudnya kalau table output itu dari table mana pada database yang ingin diambil, kemudian
select value untuk menyamakan tipe datanya atau mengganti atau melihat metadatanya. Kemudian untuk file text output itu untuk melihat format atau menyeting formatnya ya, pengaturan format terkait CSV-nya atau mau jadi teks seperti itu. Kemudian untuk tempat tujuan penyimpanannya juga bisa diatur di file text output itu. Kemudian di sini kita bisa lihat ada hasil query-nya ya. Hasil query-nya dia menunjukkan data-data yang dimaksud seperti ini. Select bintang ini berarti keseluruhan kolom atau atribut dipanggil pada table atau entitas attendant gitu. Kemudian lanjut, ini juga sama pada select bintang from hr dataset departments ini berarti dia ingin mengambil seluruh atribut yang ada pada table departments atau entitas departments untuk di display seperti ini. Ini hasilnya. Ini untuk employee training, entitas employee training. Dia akan mendisplay seluruh datanya ya. Kalau kayak gini tidak ada limitasi. Jadi misalnya ada 1000 data ya 1000 datanya atau 1000 baris datanya terlihat semua. Seperti itu. Performance, select from dataset training. Nah, ini untuk data table training. Nah, penjelasan dari hasil ke 7 query yang saya buat tadi berfungsi untuk menampilkan seluruh data secara menyeluruh dari berbagai table utama dalam database yang saya miliki. Perintah ini memungkinkan saya untuk meninjau semua informasi mulai dari profil karyawan dalam table HR atau entitas HR, struktur divisi di dalam table departments, riwayat kehadiran ada di attendance, entitas attendance, rincian gaji atau payroll ini di entitas payroll, hingga catatan pengembangan kompetensi dan evaluasi kerja karyawan. Nah, ini ada di table training, table employee training, dan table performance. Kemudian lanjut untuk tugas 2. Tugas 2 mengambil kolom tertentu. Nah, ini yang tadi pakai bintang ya. Bintang itu maksudnya ambil semua kolom atau atribut semua kolom atribut. Nah, ini kalau select, nah nama ini atribut yang ingin kita ambil. Maksudnya jadi misalnya di dalam table pelanggan ada kolom nama, kota, dan umur. Nah, jadi yang umur kita nggak mau panggil, nggak mau kita lihat gitu, nggak mau kita display, nggak mau kita ambil ya. Jadi kita ambilnya cuma nama sama kota. Nah, ini seperti ini query-nya ya. Select nama, kota from table pelanggan seperti itu. Nah, ini berikut implementasi dari table yang saya punya. Di sini saya select employee ID, tanggal, status, from dari database mana, titik, entitas mana. Ini entitas attendance. Nah, ini hasil displaynya. Nah, ini kalau misalnya kita pakai bintang berarti ke displaynya employee ID, tanggal, status, sama tadi di atas tadi apa ya? Bentar, employee ID. Nah, ini attendant ID. Jadi tadi yang ke display cuma employee ID, tanggal, sama status. Ini harusnya ada attendant ID nih, ya kan?
Nah, tapi nggak ada karena kita nggak panggil nih, cuma kita panggil employee ID, tanggal sama status, jadi cuma ada 3 kolom doang yang terpanggil. Namun untuk seluruh baris data ke bawahnya atau value-nya itu kepanggil semua karena tidak dilimitasi gitu, jika pakai limit gitu. Jadi kalau ada 1000 nih seperti ini nih, 1000 row atau 1000 baris data panggil semua. Berikut juga sama nih. Pada table departemen sini saya manggil nama departemen doang. Harusnya ada departemen ID sama nama departemen, cuma yang saya panggil atribut nama departemen saja, jadi departemen ID-nya nggak terpanggil ya, nggak tervalue ya, maksudnya nggak terdisplay gitu, seperti itu. Selanjutnya select employee ID, training ID from HR dataset employee underscore training. Nah, ini untuk hasilnya sama ya, jadi yang dipanggil aja, yang dipanggil kolomnya atau atributnya aja yang dipanggil pada table tersebut, jadi yang ke display table tersebut. Oke, ini ada 7 table untuk punya saya, sama semua query-nya. Untuk select, nah ini yang mau dipanggil nama pelatihan, from table mana gitu, dari database mana, terus ini adalah table mana atau entitas mana, seperti itu. Ini penjelasan perbedaan dengan select bintang ya. Perbedaan utama antara select dan bintang dan select, ada nama kolomnya itu terletak pada efisiensi atau spesifikasi data. Jadi kalau misalnya kolomnya ada, kita bilang ada 15 gitu kan, terus datanya ada puluhan ribu gitu, itu kan akan makan waktu karena query SQL ini kan juga memproses kan, dia memproses bahasanya gitu untuk diterjemahkan untuk menjadi display atau apa yang kita mau. Nah, itu kan perlu proses. Nah, prosesnya akan semakin lama jika datanya semakin banyak gitu. Jadi kalau kita select bintang semua, tapi padahal kolomnya kita nggak perlu semua ke display gitu, jadinya udah makan waktu, kemudian nggak praktis juga, terus nggak menghemat penggunaan memori juga, jadi gitu. Terus kalau kita menggunakan select dengan nama kolom-kolom yang kita pengen aja, itu lebih efisien gitu, jadi lebih cepat. Tapi tidak ada salahnya juga pakai select bintang ini, karena mungkin kita perlu semua data untuk terdisplay atau diambil datanya itu untuk kebutuhan masing-masing gitu, seperti itu. Selanjutnya ada tugas 3, menggunakan limit. Nah, ini yang tadi saya bilang, ini ada contoh yang diberikan nih dari instruktur, yaitu tampilkan 50 data pertama menggunakan query. Nah, ini ada perbedaan ya dari yang pertama tadi, tugas pertama. Kalau tugas pertama dia nggak ada limitnya, jadi yang diambil misalnya ada 1000 data ya 1000 data aja. Nah, kalau ini ada limit, berarti ini limit 50, berarti hanya 50 data pertama yang diambil gitu. Jadi kalau di sini saya ada contohnya atau hasil implementasi dari table saya. Select bintang from HR dataset .attendant limit 50. Nah, ini sebenarnya ini hasilnya 50 rows. Nah, ini kelihatan ya 50 rows. Jadi ini sebenarnya ada 1000 data, baris data gitu, ada 1000 value dari tiap kolom yang ada di sini. Jadi yang dipanggil cuma ada 50 karena di limit, seperti itu. Begitupun juga ini ada 5, ini harusnya 5 departemen. Nah, 5 departemen ini saya limit jadi saya panggil dengan limit 3. Nah, ini terdisplay 3 baris data doang. Selanjutnya sama, ini untuk employee training ini dataset untuk table untuk pencatatan
pelatihan apa yang diikuti oleh pegawai atau karyawan ya. Ada tanggalnya juga, ada training ID-nya juga, tipe trainingnya apa yang diikutin. Kemudian ada ID karyawannya juga. Nah, bisa kita lihat di sini dia yang display cuma 50 row doang atau 50 baris data pada tiap kolomnya. Ini sama 50 row doang, padahal kalau nggak di limit ini ada 1000 data. Nah, ini mempermudah kita jika kita melakukan pengecekan. Nah, limit ini 50 data pertama doang ya, misalnya dari 1 sampai 50 seperti itu. Urutan data 1 sampai 50 seperti itu. Ini sama performance. Nah, ini juga training. Pada entitas training limitnya 2. Ini penjelasan fungsi limit ya yang tadi saya jelaskan. Fungsi limit digunakan untuk membatasi jumlah baris data yang ditampilkan dalam hasil query, sehingga sistem tidak perlu memproses dan mengirimkan seluruh isi tabel yang memungkinkan sangat besar. Jadi nggak perlu. Jadi itu nanti bakalan kita perlu 50 data doang gitu. Kan nggak mungkin kita tampilin 1000 gitu, 1000 datanya. Jadi agak lemot kan kalau misalnya ribuan data kita perlu cuma ngelihat 50 data pertama doang, tapi kita display 10.000 misalnya, total datanya 10.000 atau 100.000 gitu kan, berarti kan makan waktu tuh, terus makan memori juga, terus memudahkan kita untuk melakukan melihat gitu. Kita memudahkan untuk melihat data yang kita pengen lihat gitu untuk 50 data pertamanya seperti itu. Nah, ini tugas 4, analisis data. Fungsi select ya, digunakan untuk menentukan kolom mana saja yang ingin ditampilkan dari sebuah tabel. Nah, kalau selectnya bintang berarti query SQL ini menganggap bahwa seluruh kolom yang ada di tabel atau entitas tersebut harus di display atau digunakan gitu. Nah, ini untuk fungsi from digunakan untuk menentukan sumber atau asal tabel tempat data yang akan diambil. Kemudian yang ketiga ada kapan limit digunakan. Nah, digunakan ketika Anda hanya memerlukan sejumlah baris tertentu dari hasil query. Misalnya saat ingin melihat 10 transaksi terakhir, melakukan pengecekan struktur data secara tepat, atau saat membuat sistem perpindahan halaman atau aplikasi. Jadi pada aplikasi. Jadi bisa terlihat 10 transaksi terakhir atau 10 transaksi pertama itu bisa dilihat. Terus kemudian apa manfaat membatasi data? Membatasi data sangat bermanfaat untuk meningkatkan performa database karena beban kerja sistem menjadi lebih ringan, mempercepat waktu pemuatan atau loading data, menghemat penggunaan memori atau bandwidth, serta memudahkan Anda untuk fokus pada sampel data yang paling relevan saja. Seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya